Apa beratnya kita mendoakan orang lain? Ini perintah. Inti doa apa di sini sih? Kita diperintahkan agar supaya mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang beriman. Apapun madhabnya, apapun alirannya, maka tidak boleh orang beriman mensyukuri kematian saudaranya walaupun beda fahamnya ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala nas'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in membaca surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Shadaqallahul azim. Ayat ini berbicara tentang kaum Muhajirin dan Ansar. Tetapi di dalam ayatnya tidak disebutkan kata Muhajirin dan Ansar. Mengapa? Karena ini berbicara tentang karakter yang baik yang diharapkan orang-orang selain Muhajirin dan Ansar yang melakukan pekerjaan yang sama juga berperilaku sama. Apa yang diceritakan di sini? Ketika Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah datang dan diterima oleh kaum Ansor sebagai penduduk asli Madinah, di mana kaum Ansor ini sudah beriman
sudah berstatus sebagai muslim sebelum orang-orang muhajirin datang di Madinah. Dengan demikian ini adalah pertemuan dua kelompok manusia antara pendatang dengan pribumi yang sama-sama diikat oleh ikatan keimanan. Ketika orang-orang muhajirin hijrah ke Madinah, walaupun sifatnya darurat, sudah barang tentu membawa barang-barang yang bisa dibawa. Namanya orang mengungsi, namanya orang-orang imigran. Barang apa saja dibawa, sekedar yang mampu diangkut menggunakan onta atau tentengan. Onta, kuda atau tentengan. Rumah tidak punya, ladang belum punya, pokoknya karena sudah ada perintah berangkat, berangkat saja. Dan keberangkatan orang-orang muhajirin ini tidak seperti keberangkatan kita ketika akan menjadi duta besar. Atau seperti anak-anak kita akan kuliah, berbulan-bulan dikumpulkan persiapan, tidak. Gerepek, pak geblug ribut, berangkat. Bisa dibayangkan apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang dalam waktu sempit untuk pergi di bawah ancaman. Kebergian mereka ke Madinah tidak diantar seperti anak-anak kita yang mau kuliah atau seperti kita yang akan naik haji. Woi, seneng banget. Bahkan mungkin tidak sempat berpelukan dengan yang lain. Kalau kita masih sempat selfie, masih sempat mungkin ngopi bareng-bareng. Ini enggak. Nah, sesampai di Madinah, mereka belum kenal siapa nama, karena belum sempat berkirim WA sebelum itu. Kalau sudah WA, kita foto, ini nanti datang gambar ini namanya Ustaz Taufik, namanya Haji Mahali, ini namanya Mas Gunawan, itu bisa. Bureng orang belum ada yang kenal sama sekali, Rasulullah pun mereka baru mendengar namanya, belum pernah melihat fotonya gitu. Tapi kalau Rasul gampang dikenalnya, sebab ada ciri-cirinya. Bersinar, murah senyum, wangi lagi. Sampai di Madinah, lihat kalimatnya. Ini yang dipuji pertama adalah orang muhajirin, orang ansornya. Jadi ada orang datang ke Madinah, diterima, tidak dimanfaatkan. Kalau kita kan tidak, nah datang nih ngontrak sama gua nih. Ini bedanya ini. Dimanfaatkan nih. Pertama, orang-orang Madinah yang telah terlebih dahulu tinggal di sana, satu, yuhibbuna man hajara ilaihim. Menerima dengan penuh rasa cinta orang-orang yang ngungsi datang pada mereka. Tidak ada kekhawatiran, waduh bahaya nih. Nah. Satu, cinta. Dedeh asih. Saking asihnya mereka, apapun yang mereka miliki dibagi bersama saudaranya yang datang dalam keadaan papa. Rumah dua bagi dengan saudaranya. Yang rumahnya satu, sentongnya dua bagi kamarnya.
persediaan makanan, wah ramai mereka dibagi ini buat kamu. Yang kedua, wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Si pribumi ini, warga Madinah ini, dalam dirinya tidak ada keperluan, tidak kepingin kepada barang-barang yang dibawa oleh muhajirin. Kan namanya orang ngungsi dadakan, yang dibawa paling yang penting-penting kan, cincin, kalung, mungkin dibawa itu. Kalau penggorengan mungkin enggak juga lah. Yang dibawa biasanya kalau orang buru-buru itu adalah benda-benda yang penting. Masa kompor ditenteng, enggak lah. Cincin, gelang, kalung, giwang, mungkin ya seperti itu kan. Yang berharga. Yang biasanya membuat orang tertarik untuk memilikinya. Hebatnya orang Ansor, melihat benda apapun yang dimiliki oleh orang muhajirin tidak kepengin, yang ada cuma asih. Bagaimana dengan kita? Terbalik kan? Yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka korbankan, ya, mereka mengutamakan saudara-saudaranya pendatang itu di atas kepentingan pribadinya, walaupun mereka sendiri butuh dengan itu. Apa yang mereka butuhkan, jika oleh saudaranya dibutuhkan, maka dia akan tekan kebutuhan pribadinya dan diberikan kepada saudaranya. Allah memberi label pada mereka. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapapun orangnya, baik yang terjadi pada masa ini atau para pembaca ayat ini kemudian terbentuk pribadinya mengikuti apa yang terjadi pada perilaku Ansor ini, siapa saja? Yuqa syuhha nafsihi, yang dipelihara, dijaga dari kikir dirinya. Artinya apa? Orang yang sudah hilang sifat kikirnya. Kita masih ada ya? Enggak banyak, satu tapi menghabisi yang lain. Perhatikan, saya suka nangis dengar ayat ini. Siapa saja orangnya, baik yang hidup pada masa ini, yang melakukan ini, atau orang-orang yang tersadarkan dengan ayat ini, lalu mencontek perilaku orang-orang ini, yaitu dijaga, diselamatkan, tidak kena kikir dalam dirinya, faulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Kita kan sering hayya 'alal falah, itu dia. Supaya kita jadi orang beruntung. Wah, wangel gini iki. Ngene. Ini sifat yang keberapa? Allah yang mengumumkan. Orang-orang Ansor sudah menjadi muflihun. Pesannya apa? Yang kamu semua pengen masuk dalam kategori muflihun dalam versi Allah loh ya, bukan muflihun versi kita. Kalau muflihun versi kita kan pulang bawa piala.
Maka ambil pelajaran, terus nasihati hatimu, paksa supaya bisa persis atau mirip-mirip lah kayak gini. Kalau persis banget sulit lah. Ini kan kelasnya lain. Wajar kelasnya lain kalau langsung disentuh oleh Nabi. Nah, kita kan nggak nempel sama Nabi. Jadi gosokannya langsung sama Nabi. Wajar seperti ini. Supaya kita jangan kecil hati. Kita mah nggak bisa. Ya wajar, yang gosoknya juga cuma ustadz kampung. Satu ustadz yang ngajinya kurang ikhlas gitu kan. Digosok dengan kayak gitu. Mau bikin cincin saja gosokannya nggak cukup dengan bambu kok. Kalau bikin meling bener gosokannya pakai serbuk intan. Nah Rasul itu serbuk intan istilahnya buat gosokin kita. Itu intannya Rasulullah itu. Serbuknya baik sudah bikin meling. Nah kita kan daun pisang. Buat gosok bukannya meling malah sobek. Ini kan memperbaiki jamaah tapi dia sendiri malah yang susah kan. Menasehati umat. Mari kita sabar. Dia sendiri yang bengek. Karena nggak sabar. Mari kita sabar. Dia sendiri marah-marah mulu. Nah gitu. Loh, katanya harus sabar. Dia sobek masalahnya. Bisa memelingkan batu cincin tapi sobek dirinya. Yang kedua, ayat kedua. Ini kan tadi Muhajirin Ansar udah selesai urusannya. Walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor. Berarti termasuk di dalamnya adalah tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi belakang, termasuk kita. Apa yang dilakukannya? Kalau mereka bertindak dengan perilakunya, mereka dengan sikapnya, sekarang mah bagiannya nggak ketemu kan dengan mereka, ya kulun aja deh. Doain doang. Kalau yang bertemu bisa membantu, tapi yang tidak bertemu mendoakan. Berarti membaca doa dengan sedekah itu sama nilainya di hadapan Allah. Sama-sama membahagiakan orang. Jangan anggap enteng. Itu sebabnya kalau orang nerima sedekah diperintahkan baca doa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ketika orang bayar zakat, sedekah, doakan. Apalagi ngasih ke kita. Orang-orang yang datang setelah mereka yaquluna, berdoa. Ini perintah sebetulnya. Hai orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansor, kamu yang hidup di generasi belakang setelah Muhajirin Ansor wafat, kamu kan tidak bisa bantu, minimal mendoakan. Terus menerus berdoa apa? Rabbana ighfir lana. Ya Tuhan kami, curahkanlah kembali asih-Mu pada kami setelah kami jauh gara-gara melanggar aturan-Mu. Bahasa gampangnya, ampuni kami. Wali ikhwanina, dan ampuni juga saudara-saudara kami alladzina sabaquna, yang saudara-saudara kami itu telah mendahului kami bil imani, dengan keimanan. Lebih dahulu beriman. Wala taj'al, dan jangan engkau biarkan ada terjadi fi qulubina, di dalam hati kami, ghillan, ada iri dengki, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi penyayang. Nanti kita bahas kembali bedanya antara ra'fah dengan rahmah. Nah, apa beratnya kita mendoakan orang lain? Ini perintah. Inti doa apa di sini sih?
Kita diperintahkan agar supaya mendoakan saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang beriman. Apapun madhabnya, apapun alirannya, maka tidak boleh orang beriman mensyukuri kematian saudaranya walaupun beda fahamnya ini. Sudah nyambung? Gak boleh. Punya iman kok. Soal beda, masalah-masalah khilafiyah, itu masih bil iman. Tidak ada yang memisahkan kita kecuali beda iman. Kalau cuma beda pemahaman tentang furu'ul aqidah, furu'ul mas'alah ibadah, itu biasa saja. Mungkin waktu hidup kamu berdebat dengan dia, tapi kalau sudah termasuk kategori sabaquna bil iman, kita perintahnya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ngono iku. Jelas ya? Nah, kita nggak usah kemana-mana, ini Quran. Kamu boleh berantem waktu hidup karena beda pendapat, boleh rebutan karena kamu cakar-cakaran pengurus masjid. Tapi kalau dia wafat, ingat ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Nah itu enteng banget. Hilang ini ya. Ini orang awam mengamalkan ini enggak? Kita yang awam nih mengamalkan enggak? Boro-boro kita yang dikenal dengan kiai aja ada yang terbalik kok. Ya. Saya sedih menyaksikan kehidupan kita ini. Boleh kita syukur itu atau ya bergembira di hati kalau yang mati itu musuh agama. Kita kadang-kadang memperlakukan saudara beda madhab seperti beda agama. Nggak boleh. Sebab konsep kita apa? Kita boleh mengkritik, kita boleh menyindir, tapi tetap dia ketika dikritik dan sindir, dia tetap kita perlakukan sebagai saudara sehingga menjadi suka hatinya. Ini namanya pada suka. Jangan suka dewek. Hambalan ya kan. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau buat ada dengki sedikit pun dalam hati kami. Kepada siapa? Lil ladzina amanu, pada orang beriman. Ghil wal hasad itu. Iri dengki. Kadang-kadang kita iri dengki dengan orang karena apa? Ini iri dengki ini penyakitnya ulama yang paling berat. Sama ulama saingan. Berani menisbatkan kekufuran kepada orang beriman hanya karena berbeda dengan dirinya. Kok benci amat sih sama orang beriman? Sampai kita tidak sempat menasihati orang lain supaya masuk Islam. Sibuk mengkafirkan saudaranya, membedahkan saudaranya siapapun. Ya kita amalkan. Jangan dengki, jangan iri. Kalau ada saudaramu yang beriman menjadi orang kaya, syukur minimal kekayaan itu tidak diambil orang kafir yang memungkinkan buat nyerang kamu. Begitu loh. Walaupun bukan kita yang punya. Penyakit kita ini kalau lawan politik, kalau lawan beda madhab kita kaya, kita iri. Aneh. Orang yang iri sebenarnya itu tidak rela dengan sang pemberi. Coba rasakan. Orang yang iri kepada saudaranya berarti dia tidak rela sang pemberi memberikannya ke dia. Memang urusan siapa? Seharusnya orang beriman kalau dia ingin dapat anugerah dari Allah seperti saudaranya, lakukan dua. Satu, pelajari. Dengan jalan apa dia mendapatkan kekayaan itu, dengan anugerah itu. Lakukan hal yang sama. Yang kedua, minta kepada Maha Pencipta supaya rahmat yang diberikan ke dia
Kasih yang diberikan ke dia, berikan juga ke saya. Tapi ada energi yang kita lupa. Ketika ada saudaramu yang dapat nikmat, kau ingin dapat nikmatnya, ikut syukur. Coba buktikan. Alhamdulillah sampai dapat rezeki, mudah-mudahan saya juga. Jangan. Mudah-mudahan rezeki ini berkah. Tuh Allah tahu tuh. Wong dia belum dapat saja baru menyaksikan orang lain sudah ikut bersyukur. La azidannakum, tak tambahi kowe. Itu loh. Nah, iri dengki ini berat sekali. Nah itu tadi ya. Muhajirin dan Ansor bukan cuma hilang dengkinya. Mereka bersikeras, apa ya, kekeh ingin banget memberikan yang dia punya pada saudaranya. Semangat banget sih. Semangat ngasih, kita kan semangat. Aneh. Timbang pengajian saja bikin proposal. Padahal jamaah ya cukup duitnya. Itu di sana di kampung saya itu. Termasuk kampung Gedong apa kampung Tengah. Kampung Rambutan. Ya. Satu, menerima orang yang datang ke kampung kita dengan sukacita. Asih. Silahkan sekarang rasa-rasa badan sendiri. Kalau ada orang lain datang, beli tanah samping kita, padahal sebelum itu kita lagi berhaya, tanah itu kita yang beli. Apa rasanya? Pastikan mulai hari ini, siapapun yang datang ke dekat kita, kita terima dengan kasih sayang. Seneng. Kalau perlu, begitu ada orang datang di kampung kita, bikin ucapan selamat datang. Waduh. Orang pindah, selamat datang. Kalau perlu, diarak-arak pakai hadroh. Ya. Sahabat Nabi datang disambut enggak? Sambut. Itu yang datang tuh orang susah loh. Mungkin nggak punya duit. Dan tidak terbayangkan kontrak, karena nggak ada kontrakan waktu itu kan. Disambut dengan tola'al badru alaina. Masya Allah. Saya tidak membayangkan bagaimana histeris dan tangisan Rasul dan para sahabatnya. Meskipun tidak banyak diceritakan kayak apa nangisnya kan. Masa iya, oh nangisnya gerung-gerung ya nggak mungkin lagi. Tapi saya yakin ketika mereka datang diterima, dipeluk, saudaraku. Dan gak lama pada besan. Ada persaudaraan juga dekat-dekatkan. Lah orang belangsak, orang susah datang disambut pakai hadroh coba. Iya, kita kan enggak. Awas, tutup pintunya. Tutup. Ini orang lapar nih, bahaya nih. Jangan sampai nyelonong nih. Mau kamar orang diikutin terus. Ya. Timbang mau ke belakang cari air minum diikutin aja. Udah belum minumnya? Masya Allah. Gak ada sahabat Nabi itu. Disambut meriah. Yang kedua, pribumi tidak membutuhkan kepada barang yang dibawa oleh imigran tadi, orang-orang yang pindah kampung itu. Tidak ada barter di situ, tidak ada, full. Karena tukar menukar. Saya kasih kalung, kamu bini satu, tidak ada. Saya bawa motor, kamu kasih ke saya satu kamar, tidak ada. Tidak butuh sama sekali. Lebih dari itu, barang-barang yang dibutuhkan oleh dirinya diarahkan untuk kebahagiaan saudaranya. Kenapa? Mereka ingin punya kelas iman yang sama. Muhajirin itu nggak bisa dibandingkan. Hijrah itu luar biasa. Meninggalkan tanah airnya, jalan 400 kilometer. Bayangkan aja. Di bawah ancaman musuh. Perjalanannya tidak menyenangkan. Sekarang kan perjalanan semoga Anda
menikmati perjalanan ini. Itu kan gitu, naik pesawat. Selamat menikmati penerbangan dengan ini. Iya nak. Ini sepanjang jalan masalah terus. Ada ular, ada binatang buas, jalannya yang rumpil, batu-batuan. Ada ancaman musuh di setiap saat. Kayak apa badannya? Lusuh banget kan? Sampai disambut. Orang yang hijrah itu nilainya luar biasa. Nah orang Ansor tidak mau kalah. Kalau mereka mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dengan perjalanannya, maka kami harus mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah dengan apa yang kami punya. Tapi semua yang kami punya tidak akan sebanding dengan perjuangan mereka. Oh itu yang bikin enteng rupanya. Itu. Bukan kecurigaan. Ini romannya orang lain nih. Matanya ngedepnya jarang-jarang nih, waduh bahaya nih. Ini bocah nih, romannya mata keranjang nih. Nggak ada itu. Masuk loh, masuk loh. Bahaya loh ntar. Nah. Jadi kita minta pada Allah supaya dijaga jiwa ini dari kikir. Tidak berat melepaskan apa yang kita cintai. Untuk kebahagiaan orang lain. Setiap saat kita harus berusaha untuk mencari orang yang bisa dibahagiakan. Maka itu, apa-apa yang kemungkinan bisa membuat saudara kita bahagia, ya coba kita lakukan. Kalau itu tidak menyulitkan. Berikutnya, sering-sering kita membaca doa. Untuk semua kaum muslimin. Selain untuk diri kita, untuk semua kaum muslimin, agar supaya mereka dan kita semua tentunya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kita anggap melakukan maksiat atau melakukan perbuatan bid'ah kan dosa, kita yang mintakan ampun. Bukan malah mampus loh, makanya jangan. Boleh kita berbeda dalam hidup ini. Di antara kita sesama umat Islam yang mungkin saling menuduh bid'ah satu dengan yang lain, itu kan di sini. Tapi begitu dia wafat, saudara kita yang dianggap sesat oleh kita, ya kan? Atau salah, sebaliknya. Meninggal dunia, stop kebencianmu. Sekarang dia saudaramu butuh ampunan Allah. Bantulah dia. Karena dia sudah tidak bisa minta lagi di situ. Orang yang sudah tidak berdaya menggunakan baju, bantu buka bajunya. Kamu yang hidup yang melakukannya. Dia pakai celana panjang tapi mati, harus diganti kain kafan. Dia kan nggak bisa buka sendiri. Kamu bantu itu. Di badannya penuh daki, dia nggak bisa mandi, mandikan oleh kamu. Mosok mayat sudah itu, buka sendiri dah. Pun dia punya dosa yang mungkin besar selama hidupnya, dia nggak bisa minta ampun lagi. Inqata amaluhu, sudah terputus, nggak bisa istighfar lagi. Kamulah saudaranya yang harus memintakan ampun pada Allah. Pertolonganmu itu mahal. Mau siapa yang bantu coba? Kalau nggak kita orang beriman. Jangan kita kebangetan, benci itu kebablasan. Boleh benci saat hidup, meskipun tidak baik membenci orang, mungkin karena kesal kita kan. Tapi saat wafat, haknya dia adalah didoakan. Maka Nabi ingatkan, janganlah kamu semua membicarakan aib saudaramu yang telah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena sekarang dia sudah berangkat menuju apa yang sudah mereka lakukan. Masya Allah. Angkat rasa dengki kepada sesama umat Islam.
Kalau kita gembira dengan kematian seorang muslim, apapun madhabnya, pahamnya, berarti kita gembira berkurangnya umat Islam kan? Nah inilah perilaku orang-orang yang beriman yang selalu saja memberikan manfaat kepada saudaranya. Kan kita ingin juga nanti di surga ada nggak rebutan kunut? Ada nggak debat masalah tahlil, ada nggak? Nggak ada, di sana senyum semua. Mungkin canda, wah lu yang dulu bidahin maulid nih, lu ya dulu yang bilang gue sesat nih. Seneng nggak? So, bid'ah sesat, bid'ah sesat. Kamu yang bid'ah, kamu yang sesat. Selesai, kiamat ketemu. Ingat nih gue nih. Lu ngomongin bid'ah lagi, enggak, udah nikmat, bener ngapain lagi. Kan udah selamat kita semua. Ah, indah kayaknya ya. Itu kan perkara-perkara yang terjadi di dunia, menguji kita sebenarnya, ujian kita supaya mampu nggak kita menjaga persaudaraan dalam keragaman. Itu aja. Untuk itu kita baru saja kehilangan salah seorang saudara kita, Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Meskipun beliau menfatwakan bid'ahnya orang yang membacakan suratul Fatihah atau Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia, tapi itu khilafiyahnya. Urusan kita bukan itulah. Kita coba kirimkan. Ya kita kan kirim aja. Nanti kalau Allah kirimkan sampai juga kan beliau senang. Ya memang itu yang bisa kita lakukan. Nah yang lain-lain. Allahumma gfirli al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Warahmu wa'afi'afu anhu. Al-Fatihah.